juga untuk makanya kita perlu juga untuk tahu bahwa kita harus bisa menelaah dulu penelitiannya seperti apa. Okay, that's the why. And then sekarang apa yang bisa kita analisa terus? Kalau kita oke nih, benar deh, kita butuh nih analyze atau criticize English article sebelum kita kemudian telaah lebih jauh atau mungkin malah aplikasikan ke pasien-pasien gitu. Oke deh, butuh. Nah, terus yang mau dianalisa apa aja? Apa aja yang bisa dianalisa? Oke, totalnya sekitar 17 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. So, title. Kita berangkat dari title, judul. Ya. Apa yang bisa dilihat dari judul itu sih? Nah, yang bisa kita lihat ini. Jadi ada 3 hal. Concise, apakah dia cukup singkat, jelas gitu ya. Kemudian apakah dia informatif? Apakah judul itu benar-benar merefleksikan apa yang ada di dalam isinya? Juga relevan, nyambung nggak? Nyambung nggak dengan proses penelitiannya? Atau judulnya sebenarnya malah kurang cocok? Ya, jadi itu yang bisa kita lihat dari judul. Kemudian biasanya kalau di social science, jadi kan biasanya ada judul itu merefleksikan apa yang mau dilihat. Jadi the apa, misalkan the implication of gitu ya. Implikasi dari apa. Kemudian ada juga di mana. Jadi setidaknya ada 2 hal itu deh. Ya, topiknya apa juga, sorry 3 ya. Jadi ngomongin tentang apa, apakah efek, apakah implikasi, ataukah apa namanya perencanaan atau apa itu. Kemudian topik utamanya apa, jadi core-nya apa. Misalkan infectious disease atau apa namanya degeneratif atau apa. Jadi ada satu tadi pengaruh atau efek atau mungkin implikasi atau apapun itu dampak. Kemudian yang kedua adalah topik utamanya. Jadi apakah itu degeneratif ataupun infectious ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga tempat. Tempatnya di mana? Jadi mempersyaratkan APTLS. Gitu. Ya, that's on title. Itu ada di title, judul. And then apa yang kita perlu ketahui lagi? Nah, jadi di sini ya ada you may be a better judge. Jadi Bapak Ibu mungkin akan menjadi judge yang lebih, juri yang lebih baik setelah membaca artikel ini. Tapi seharusnya title-nya itu cukup bisa merefleksikan content of the work. Jadi memang ketika, kan kalau dari judul aja kita nggak tahu-tahu amat dalamnya. Ya memang sih, tapi setidaknya dia harus bisa merefleksikan. Maksudnya gitu. Kemudian bisa juga stimulating readers interest. Jadi juga menarik kita yang mau baca. Karena awalnya kita baca kan dari judul dulu. Taunya dari judul dulu. Sebelum kita menghabiskan waktu untuk benar-benar masuk ke dalam. Ya. Oh ya, yeah. If you have any questions atau discussion atau mau discuss, silakan open your mic ya. Kemudian you can ask your questions to interrupt. Karena mungkin ada juga Bapak atau Ibu yang sudah lebih berpengalaman dengan publikasi-publikasinya gitu kan. Jadi mungkin lebih familiar dengan ini juga untuk sharing pendapat. Kadang-kadang soalnya bisa beda-beda ya menurut pengalaman masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Next. Setelah title, kita ke author. Apa sih author? Ya, author itu writer, penulis. Penulisnya siapa sih?
Ya, emang penting ya penulisnya siapa? Yes, because ya, kenapa? Ya, apa yang kita tanyakan ini? Jadi apakah authornya itu punya appropriate qualifications and professional experience? Apakah memang benar penulisnya itu punya apa namanya? Kualifikasi yang cocok, yang tepat untuk menuliskan hal tersebut atau melakukan penelitian tentang satu hal tersebut? Atau mungkin malah meskipun qualification-nya sebenarnya nggak nyambung-nyambung amat, tapi dia punya professional experience. Pengalaman profesionalnya banyak. Ya, itu yang bisa kita lihat dari author, si penulis. Taunya dari mana, Pak? Kan nggak kenal. Googling. So, kan kita bisa cari dari Google Scholars juga. Kadang-kadang kan keluar datanya ya. Jadi lulusan mana, kemudian experience-nya apa. Nah, itu yang kita perlu lihat. Karena kan jangan sampai juga ternyata kita baca sesuatu yang bahkan penulisnya ini nggak qualified untuk itu. That's about the author atau penulis. Kemudian yang ketiga, abstract. Jadi sebelum ke dalam, kita ke abstract dulu. Does the abstract briefly identify the research problem and summarize the story? Ya, apakah abstraknya itu secara jelas mengidentifikasikan masalah penelitian dan juga menyimpulkan studinya? Biasanya di abstrak itu juga kita sudah dapat sekilas tentang method, kemudian sekilas juga tentang finding. Jadi sebenarnya sebelum baca ke dalam, kita saring dulu abstraknya. Cocok nggak dengan yang mau kita teliti? That's the abstract. And then, nah ini baru setelah abstrak, oke, misalkan kemudian kita cocok dengan penelitian tersebut atau jurnal tersebut, masuk kita ke introduction. Apa yang ada di introduction? Ini ya. So, are the problems clearly established? Apakah masalah-masalahnya itu dijelaskan di situ? Dan kemudian apakah fokus spesifiknya teridentifikasi? Ada nggak? Ya, halo, maaf, mic-nya ada yang belum unmute. Ya, oke, good, thank you. So, ini yang kita bisa lihat dari introduction. Ada masalahnya nggak? Di sini udah mulai dimunculkan di introduction ini. Oke. Kemudian, oh ya, yeah, by the way, jadi tugas untuk yang selanjutnya adalah tentang analisa jurnal. Nah, Bapak atau Ibu sekalian boleh pilih jurnal yang akan dianalisa seperti apa. Nah, pertanyaannya nanti ketika analisa jurnal itu ya saya ambilkan dari sini. Jadi bisa kemudian sambil dijelaskan juga ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ini adalah yes no questions, ya, pertanyaan yang cukup dijawab dengan ya dan tidak. Tapi I hope ketika nanti mengerjakan worksheet yang saya lampirkan di Google Classroom dengan yang kemarin, ya bisa sambil dijelaskan juga. Jadi bukan meskipun sebenarnya ini cukup dijawab dengan ya atau tidak. Jadi pertanyaannya kan apakah problemnya jelas dijelaskan di situ atau spesifik fokusnya ada teridentifikasi atau enggak gitu. Sebenarnya cukup dijawab dengan yes. Tick gitu. Ya, but I hope no. I hope Bapak Ibu sekalian bisa lebih jelaskan lebih jauh. Maksudnya teridentifikasi enggak problemnya apa sih sebenarnya. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Ya, problemnya di sini gitu. Ya, atau fokusnya di sini ada gitu. Jadi selain menjawab pertanyaan,
bisa dijelaskan juga alasannya, reason-nya, why. Jangan sampai cuman apakah jelas? Yes. tanpa ada apa namanya detailnya seperti apa. Oke. Jadi sambil bisa belajar juga mengidentifikasi secara khusus. Oke, then next. Nah, ini masuk ke literature review. Ya, apa sih literature review yang bisa kita lihat? Ada beberapa hal. Salah satunya ini. Jadi apakah sources-nya relevan dan sufficient? Apakah sumbernya itu relevan? Nyambung nggak? Kemudian sufficient nggak? Cukup nggak? Definisinya ada nggak? Kemudian processing-nya ada nggak? Biasanya kita bisa ambil di literature review seperti itu. Kemudian ada nggak apa namanya central atau seminal works? Ada catatan tentang itu nggak? Kemudian yang terakhir, up to date nggak? Baru nggak? Oh, malah sudah tahun 1990-an. Kenapa kok up to date itu juga penting? Yes, karena perkembangan apa namanya teknologi kan begitu cepat. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dulu di medis, karena kita bicara tentang nursing, jadi mungkin ada hal yang dulu itu belum begitu. Tapi sekarang bisa dilakukan dengan hal yang lain, yang lebih cepat dan lebih aman, misalkan begitu. Jadi up to date itu juga penting. Nah, biasanya mungkin bisa di scanning dulu. Jadi misalkan jurnal, ya jurnalnya itu terbit tahun berapa. Pasti kan ada tuh, tahun berapa. Mungkin maksimalnya 10 tahun ya. Jadi supaya nggak ketinggalan amat. Gitu. Karena dalam 10 tahun itu kan of course juga sudah banyak hal-hal yang beda. Gitu. 10 tahun yang lalu saya nggak bayangin ada ojol lewat bolak-balik gitu ya. Nggak bayangin ada orang yang bisa dipesenin beli makan gitu. Nah, jadi kan makanya up to date itu juga penting gitu. Untuk di medis mungkin Bapak Ibu sekalian jauh lebih tahu daripada saya kan tentang kemajuannya yang wah dulu nggak begitu Pak misalkan. Ya, jadi up to date-nya di situ. And then apakah theoretical framework-nya identified? Ada nggak? Kerangka teoritisnya ada nggak? Teridentifikasi nggak di literature review itu? Kenapa penting ya? Karena ketika ada framework, ketika ada kerangkanya, kita kan jadi tahu habis ini mau kemana, apa aja yang akan dijelaskan. Gitu. Ya, that's the theoretical framework. Kemudian, apakah ada balance evaluation of literature, both supporting and questioning the research focus? Maksudnya gimana nih kok supporting dan questioning? Yes. Jadi kurang lebih ini yang supporting itu adalah yang pro, kemudian yang questioning itu adalah yang cons, yang kontra. Apakah seimbang atau berat sebelah, cuma support aja. Gitu. So you have to apa namanya clarify it. Balance nggak? Okay. Kemudian is the need for the paper established? Ya ini juga penting ya. Ada tulisan gini, jadi apakah memang kebutuhan akan paper tersebut atau makalah tersebut itu kebutuhannya dijelaskan. Untuk apa sih sebenarnya ada makalah tentang itu? Gitu. Biasa gap ya, kita bilang tentang gap, bisa juga istilahnya novelty, kebaruan. Maksudnya gap gimana? Jadi misalkan penelitian-penelitian sebelumnya
bahasnya tentang ABC. Kemudian setelah ABC dia E. Nah, D-nya ini nggak dibahas. Bisa juga nggak dibahas, atau bisa juga dibahas tapi dikit. Nah, makanya paper yang kita analisa itu menyorot ke metode ini, D ini, atau konten tentang D ini. That's the gap. Kalau novelty berarti kebaruan. Sebelumnya bikinnya A, B, C, D, E, kemudian F-nya belum keluar. Nah, novelty berarti dia bahas tentang F ini, baru. Ya. Next. Oke. Kemudian purpose, aims, hypothesis, research questions. Jadi macam-macam namanya. Apakah hipotesisnya itu clearly stated and realistic? Dijelaskan, dipaparkan dengan jelas enggak? Dan realistis enggak? Ataukah cuma bombastis? Tapi biasanya sih ya, biasanya kalau tentang terkait dengan hipotesis atau aims itu nggak mungkin bombastis sih. Kalau bombastis kan dia nggak akan diterbitkan. Kesaring dulu pasti di peer review. Harusnya sih oke-oke semua kalau yang ini ya. Pasti akan kesaring. Oke, kita bagi dua hipotesis ya, atau yang hipotesisnya kita bagi dua, jadi ada kuantitatif dan yang satunya nanti kualitatif. Di kuantitatif, apakah tujuan dan research question atau hipotesisnya itu dipaparkan? Biasa setahu saya hipotesa itu muncul di quantitative research. Penelitian yang kuantitatif. Sementara kalau yang kualitatif, kita bilangnya bukan hipotesis, tapi purpose. Tujuannya apa? Jadi kalau kuantitatif, biasanya ya setahu saya, mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi kalau ada yang nggak pas. So, ketika kuantitatif, kenapa hipotesa? Karena hipotesa itu kemudian yang akan diuji. Pendapat itu yang akan diuji. Apakah pendapat itu, kemudian dengan pengujian itu, apakah pendapat itu benar atau bisa dipertahankan, atau pendapat itu dipertanyakan karena nggak pas. Itu yang kuantitatif. Sementara kalau kualitatif biasanya belum ada hipotesis, tapi cuma assumption, asumsi aja. Kayaknya begini deh. So that's qualitative. Ya, silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi. Next. Oke, 7 kita masuk ke method, tujuan. Metode kok tujuan. Metode. Apakah metodologinya clearly stated? Jadi apakah metodologinya itu dijelaskan atau dipaparkan dengan jelas? Dan cocok nggak untuk research problemnya? Ya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah biasa di rumah sakit kan lebih tahu ya tentang aplikasinya itu. Jadi mungkin kalau misalkan research problemnya apa, permasalahannya apa, kemudian metodologinya itu misalkan metodologi A begitu ya, ternyata nggak cocok tuh. Atau mungkin cocok tapi nggak bisa benar-benar cover. Ya, mungkin untuk yang untuk yang jurnal biasanya sih cocok-cocok aja. Karena sekali lagi ya, dia sudah disaring duluan sebenarnya, sudah kena peer review duluan. Sebenarnya cocok-cocok aja. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah benar-benar mendalami topik tersebut, kan bisa jadi jauh lebih tahu. Jauh lebih tahunya gimana? Ada metode lain lagi yang lebih cocok, yang bisa mengcover lagi semuanya, yang lebih bagus lagi.
Ya, so dari situ biasanya muncul pertanyaan, loh kok pakai ini sih? Kenapa nggak pakai ini? Ya, that's the example. Kemudian data collection method-nya suitable nggak? Perolehan datanya cocok nggak sih metode perolehan datanya? Dan ini dibagi dua ya, karena metodologi terkait dengan method juga. So quantitative, apakah data gathering instrumennya sudah dijelaskan sebelumnya? Apa sih itu data gathering instrument? Bisa berupa interview, bisa berupa field observation, bisa berupa questionnaire. Biasanya macam-macamnya itu. Kemudian bagaimana dia di-develop, bagaimana dia kemudian dikembangkan dari gathering instrument tersebut. Ada nggak pilot study-nya? Ada nggak studi awal yang mengawalinya? Jadi kayak studi kecil dulu sebelumnya. Atau langsung ke penelitian ini tanpa ada pilot study sebelumnya. Jadi pilot ini bukan pilot pesawat, tapi pilot study itu yang mendahului. Ada studi lain yang kecil, yang jadi peneliti sebelum melakukan studi A, dia melakukan studi kecil ini dulu, studi singkat. Untuk mengetahui, untuk ngecek juga, benar nggak ada masalah ini. That's pilot study. Jadi sekali lagi bukan studi pilot penerbang ya. Kemudian, is it replicable? Bisa direplikasi nggak? Harusnya kalau kuantitatif bisa. Kalau dia nggak bisa direplikasi, bisa dipertanyakan dulu tuh. Ya. That's the quantitative. How about qualitative? Nah, jadi apakah data collection strategies-nya describe and justified? Apakah strategi itu perolehan datanya dideskripsikan, dijelaskan, dan dibenarkan, justified. Ya. Data saturation-nya achieve nggak? Cukup nggak perolehan datanya? Karena kualitatif nggak ada standar khusus untuk bilang, oke, segini gitu. Lain dengan kuanti ya. Kalau kuanti kan jelas. Berapa orang yang mau diperiksa? 100 orang, 500 orang. Kalau kuali biasa kan datanya bukan berupa orangnya itu, tapi apa ide dari orang tersebut, atau gimana dengan perawatan A atau B atau C. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu secukup apa. Kemudian perlu dipertanyakan juga, interviewnya ada nggak dengan focus group nggak? Atau personal, individual. Yeah, that's about qualitative research. Kemudian, next kita berangkat ke population and sample. Ya, di sebuah jurnal kita pertanyakan juga, apakah population-nya itu specified? Populasinya ini enggak sih? Spesifik enggak sih? Atau umum? Kemudian, sample size-nya clearly stated enggak? Kenapa kok sekian saja? Kenapa enggak lebih banyak lagi atau lebih dikit lagi? Ya, figures itu angka. Figures itu bukan figur, bukan sosok, tapi angka. Figures-nya di-explain enggak? Dijelaskan enggak? Kemudian sampling frame-nya generalizable to the population. Maksudnya dari sampel yang sekian, itu apakah bisa digeneralisasi untuk semuanya? Misalkan kita ngomong ke Semarang misalkan. Jadi mau mengambil berapa sampel? 100 misalkan. Nah, apakah dari 100 itu bisa mewakili semua penduduk Semarang?
Cukup nggak sih, for example? Ya, kalau ternyata nggak cukup nih, kurang. Karena perbandingannya kecil sekali, 100 dengan penduduk Semarang berapa juta. Ya berarti, terus gimana kalau kurang? Apakah harus ditambah, atau mungkin kita spesify lagi, dikecilkan, jangan Semarang. Tapi kecamatan mungkin, kecilkan lagi. Ya, that's the example. Ya, kemudian apa sih pentingnya population-nya atau sampelnya itu? Ya, jadi kayak di sini dikatakan similar to a recipe, sama seperti resep masakan ya kalau yang recipe. Jadi description of materials and method itu deskripsi tentang materi dan metode itu akan membuat orang lain bisa mereplikasi studi tersebut dimanapun, elsewhere, if needed, jika diperlukan. Jadi harusnya kalau bagus, ya dia bisa diterapkan dimanapun, ya, dimanapun. Tapi di sini nggak dibilang kapanpun, ya karena kapanpun itu kan nanti tergantung dengan up to date-nya. Bisa aja udah ada perubahan dalam beberapa waktu. Ya. Kemudian population and sample itu bisa justify exact specifications of selected criteria. Ya ini yang tadi saya bilang, mewakili enggak? Sample size-nya seberapa? Response rate-nya gimana? This will demonstrate how the study is capable of achieving its aims. Jadi hal-hal semacam inilah yang akan kemudian menunjukkan bagaimana studi itu bisa mencapai tujuannya. Ya, dibilang ini resipi, resep masakan. Jadi kan kalau masakan itu kan ada materinya apa, caranya gimana. Mau masak A misalkan, ada materinya apa aja. Kemudian caranya gimana ngolah bahan itu. Nah ini sama, jadi population sample and method itu nyambung. Kan? Population sample ini masakannya nih, bahannya. Metodenya, caranya masaknya. Aduk, sekian misalkan gitu kan. Atau teteskan, for example. That's the importance, pentingnya. Okay, then 9. Data management atau collection. Ada hal-hal yang bisa kita pertanyakan. Apakah type of data collected identified? Diidentifikasi nggak sih? Jenis datanya apa? Kemudian, apakah data itu explain, dijelaskan in terms of what, where, when, and how? Jadi harusnya kalau misalkan melakukan interview, itu kan berarti ada apa? Mau tahu tentang apa sih? Kemudian where? Di mana interviewnya? Di tempat A mungkin, tempat B mungkin, atau online. When? Kapan? How? Gimana caranya? Apakah ditanya langsung? Atau apakah diberi kertasnya, kemudian diterjemahkan? Karena kadang barangkali kuesionernya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kita membantu respondennya untuk jawab dengan biar nggak salah salah paham kita bantu terjemahkan dulu. Atau mungkin ada istilah medis yang untuk kita mungkin itu simple, tapi untuk umum kan nggak paham apa itu ya. Nah kita bisa sambil dibacakan atau diterjemahkan. Itu masuk ke how, gimana. Okay. And then was the data collection method suitable? Cocok nggak? Ya ini sama dengan yang tadi ya. Cocok nggak sih metodenya dengan perolehan data seperti itu?
Oke. Next. Oke, kemudian setelah dapat data, metodenya juga sudah. Kemudian, ya kita data analysis. Oke. Jadi apa namanya? Anggap aja tadi kalau masak ya, method itu kan cara masaknya, kemudian materials itu bahannya, kemudian data analysis itu kita sharing nih. Rasanya gimana? Apakah gurih, kemudian enak, ataukah crunchy, atau gimana? Nah, data analisisnya, ini dijelaskan cara menganalisanya. Cara taunya crunchy gimana? Apakah karena suara kriuk itu cukup, for example? That's data analysis. Yang kita pertanyakan, satu, approach-nya appropriate nggak? Pendekatannya cocok nggak? Untuk type of data collected. Cocok nggak untuk tipe data yang akan kita koleksi, gitu, yang kita dapatkan. Ya, kemudian lebih jauh lagi, apakah kemudian data itu validate the hypothesis? Validasi nggak hipotesanya? Kemudian analisisnya, clearly expressed nggak? Dijelaskan dengan baik nggak analisanya? That's data analysis. Ya, dibagi dua lagi, quantitative dan nanti qualitative. Ya, apa yang kita lihat, type of data and statistical analysis-nya undertaken nggak? Appropriate nggak? Cocok nggak? Dijalankan nggak sih data and statistical analysis-nya itu? Ya. How many of the samples participated? Ya, jadi sampelnya kan belum tentu semua berpartisipasi. Ada yang mungkin nggak jawab. Disebar online misalkan 500, belum tentu yang jawab 500. Ada mungkin yang nggak ngembaliin. Ya. How was significance decided? Bagaimana kita memutuskan yang mana yang penting, data yang penting dan enggak. Kemudian apakah results shown, apakah hasil yang ditunjukkan itu dalam format atau bentuk yang understandable, dalam bentuk yang bisa dimengerti enggak? Contohnya mungkin dikasih tables, dikasih tabel mungkin, atau charts mungkin, tabel atau mungkin grafik. Jadi kita bisa langsung tahu, oh seperti ini ternyata ya hasilnya. Atau cuman statistik aja dengan SPSS itu, tanpa ada tabelnya bagaimana, grafiknya, sorry. Yeah, that's quantitative. Okay, next. How about the qualitative? Nah, kualitatifnya, strateginya, kalau kualitatif ya, apakah strateginya itu dijelaskan nggak sih? Kemudian, steps of data analysis method-nya dijelaskan nggak? Jadi kalau misalkan sudah dapat, sekali lagi ya, kalau sudah dapat sampel, kemudian method dijalankan, kalau kualitatif kan kita harus lihat, apakah kan ada step-stepnya tuh di method biasanya, methodology. Dijalankan nggak satu-satu. Kemudian, credibility, dependability, and transferability or goodness, discuss nggak? Karena kalau kualitatif kan lebih banyak kita yang describe. Jadi kadang-kadang kan memang ada bias di situ. Ya, karena kualitatif itu kan menurut pendapat kita. Sementara kalau kuanti kan sesuai dengan angkanya. Angkanya gimana? Right? Okay, that's 10, data analysis. 11, ini ethical matters. Masalah etik. Jadi apakah sudah dikasih informed consent nggak si population-nya itu? Apakah confidentiality itu kerahasiaannya ya, observe, dan anonymity-nya digaransi. Ya, apakah datanya aman? Loh, kok perlu sih gini? Yes, karena
terkadang data yang kita minta itu kan kadang data yang sensitif. Jadi bukan hal yang mungkin bisa bikin orang tersebut malu kalau data itu tersebar. Nah, ketika hal itu terjadi, kita butuh butuh kepastian bahwa ada anonymity di situ. Namanya bukan nama asli. Ya, kemudian datanya juga harus aman. Jadi data disimpan dengan baik. Nah, itu seringkali kadang juga diceritakan di situ. Jadi kita di jurnal tersebut atau artikel tersebut. Kita nggak pakai nama asli, kita pakai nama anonim. Ya, that's ethical matters. Ya, nih, setelah itu results. Nah, ini baru hasil. Hasilnya gimana? Clearly presented nggak? Jadi setelah dapat data analisis tadi, ujungnya adalah di sini, results, hasil, benar-benar jelas nggak dipresentasikan? Apakah cukup detail? Kenapa kok dibilang sufficiently? Cukup. Karena di jurnal kan juga ada batas halamannya. So, kita nggak bisa nulis yang terlalu panjang sekali juga dengan batas-batas halaman tersebut. Kalau melebihi halamannya itu aja kan pasti akan sudah ditolak dulu. Ya, biasa jumlah kata, ada berapa kata, berapa ribu kata. Jadi kuncinya di kata sufficient, bukan completely detailed. Okay. Terakhir, do they relate to the data analysis? Ya, itu yang results. Okay. Kemudian clearly presented-nya gimana? Dijelaskan atau dipresentasikan dengan baiknya gimana? Ya, lebih jauh lagi. Jadi apakah hasil itu statistically analyzed, sudah dianalisa secara statistik, terutama ini kalau kuantitatif ya, dan presented, dan dipaparkan sehingga bahkan bukan orang yang expert dalam bidang tersebut, ketika baca jurnalnya itu, maka orang itu akan ngerti. Atau malah terlalu canggih. Jadi kita yang nggak terlalu paham tentang materi tersebut, nggak mudah apa-apa nih baca hasilnya. Jadi maksudnya seperti itu. Graph and table should be clear and promote clarity to the text. Ada graph dan tables-nya harus jelas dan mewakili kejelasan dari teks tersebut. Ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam results. Okay. Ada major omissions in the results yang kadang bisa mengindikasikan bias. Ya, halo, maaf, ada yang mic-nya lupa unmute, Bapak Ibu. Fotonya ukuran berapa? 3 kali 4 berwarna biru, 3 kali 4 Ibu 1 Tina, maaf, mic-nya. Nanti kumpulkan ke Bu Tina aja. Atau Ibu Ini berarti sih Maria. bayar urung bayar melu kabeh. Iya. Termasuk sing urung lulus UPOM dan sisi. Oh, Ibu Tina. Halo Ibu Tina. Selamat pagi, halo. Berarti pesertanya 99 enggak 100. Iya, Ibu Tina. Ini fotonya mari Bu Yuni sing sama wong. Oke. Ya, oke deh, kita lanjut dulu. Jadi, ada nggak major omissions dari results itu yang bisa mengindikasikan bias? Karena kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang nggak boleh dimasukkan di situ. Yaitu malah bikin bias. Kemudian, percentage-nya have been used to disguise small sample size.
Percentage-nya itu dipakai untuk menyembunyikan atau menyamarkan small sample size, sampel yang kecil, angka yang kecil. Kemudian data generated-nya konsisten nggak? Data yang dihasilkan itu konsisten nggak? Nyambung nggak dengan data yang diambil? Kalau data yang diambil 100, harusnya kan data yang dihasilkan kurang lebih segitu juga. Jadi nggak jauh bedanya. Oke. And then, kita perlu perhatikan juga bahwa kadang negative results itu as relevant as research that produce positive results. Jadi, kadang belum tentu negative results itu atau hasil yang negatif itu nggak relevan. Oke, meskipun kadang-kadang seringnya yang negative result ini ditolak duluan. Karena tadi kesaring di editorialnya. Oke, next. Mungkin kalau ada yang sudah publikasi bisa sambil sharing juga ya tentang peer review yang ada di ketika mau penerbitan jurnal. And then next, finding atau discussion. Ya, oke. Kita lihat apakah finding-nya atau discussion-nya balance nggak sih? Kemudian hasilnya itu dari analisa dan result-nya nyambung nggak ke hipotesa? Kemudian dari findings atau discussion-nya bisa juga dibilang masih sama nggak sama previous research? Sama penelitian yang sebelumnya? Masih sama nggak? Atau beda? Ini bisa diomongin di finding atau discussion. Ya, balance-nya gimana sih? Nah, ini. Ada lagi. Jadi, kita perlu tahu insight of meaning and significance of the research finding. Biasanya, not introduce any new materials. Jadi biasanya nggak ada topik baru yang dibicarakan di sini. Oke. Tapi yang bisa diomongin adalah bagaimana tujuan dari studi tersebut telah tercapai. Ya, entah itu positif atau negatif. Kemudian discussion-nya juga pakai previous research work. Penelitian sebelumnya kita juga pakai. Ya, kemudian theoretical concepts as context in which the new study can be interpreted. Konsep teoritisnya seperti apa? Sehingga studi yang baru ini bisa diinterpretasikan. Ya, yang penting untuk kita, ini nih kalimat terakhir nih, you will need to evaluate. Kita perlu untuk mengevaluasi apakah si penulis itu telah dengan jelas menginterpretasikan hasil dari studi itu. Atau malah hasilnya itu bisa diinterpretasikan dengan cara yang lain. Nah, itu yang kita perlu cermati. Oke. Next. Setelah findings and discussion. Conclusions, kesimpulan. Bagian 14 adalah conclusions. Jadi kita lihat apakah conclusion-nya supported by the result, didukung nggak oleh hasil yang didapat. Atau conclusion-nya kurang pas sebenarnya. Kesimpulannya kurang pas sebenarnya. Karena nggak terlalu nyambung, nggak terlalu match dengan results yang didapat. Ya, kita lihatnya untuk conclusion cuma itu.
valid nggak sih? Dan apakah representative sample size? Ini juga bisa dibahas di sini. Kemudian ada juga recommendations for further research. Ada yang masukkan itu di conclusions. Ya. Ada juga yang recommendations-nya dipisah. Recommendation-nya apa sih tujuannya? Untuk menyarankan atau mengajukan realistic areas for future research. Biasanya ada. Jadi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini bisa melihat lebih jauh tentang A, B, C. Itu untuk future research. Recommendation. Nah, 16 ada juga limitations. Pembatasan ya. Apakah teridentifikasi juga di dalam research tersebut? Kok pembatasan penting? Penting. Karena yang kita teliti itu kan sebenarnya sangat-sangat spesifik ya. So, kita perlu ada pembatasan. Karena kalau enggak, dia digeneralisasi ke semua kan repot. Jadi biasanya mungkin begini, ini berlaku cuman di yang kita lihat ini cuma di area Semarang, for example. Jadi mungkin di kota lain bisa beda gitu, terkait dengan keadaan sosial budaya di masing-masing tempat, for example. Okay. To what extent, sejauh mana pembatasan tersebut membatasi juga limit study-nya? Sejauh apa? Apakah sangat berpengaruh? Apakah keadaan sosial budaya yang berbeda itu bisa sangat berpengaruh? Atau kurang lebih sama? Okay. Can they be overcome? Bisa nggak diatasi di future research? Pembatasan apa limitations ini? Ya. Next, ini limitations-nya by the way nggak cuma tentang sampel, bisa juga bias. Ada nggak mungkin bias yang penulisnya akui? Ya, jadi kayak dia mengakui keterbatasannya tentang suatu topik. Ada nggak sih? Atau analisa datanya yang mungkin dia menjelaskan kemungkinan ada bias. Ya, meskipun biasanya bias ini atau limitations ini kalau berkaitan dengan researchers-nya tipis kan. Kan dia nggak membuka kelemahannya secara belak-belakan begitu. Kalau terlalu belak-belakan kan juga berarti research-nya lemah. Karena limitasinya jelas banget. Halus biasanya. Oke, next. Ya, yang terakhir adalah references. Ini referensi. Kita bisa lihat juga ini terkait dengan relevan nggak terhadap study-nya. Yang diambil misalkan aplikasi metode A terhadap penyakit B, for example. Nah, harusnya berarti metode bahan-bahan materi yang diambil ya terkait dengan metode A atau aplikasi A, kemudian atau nyambung dengan penyakit B. Maksudnya relevansinya itu seperti itu. Kemudian up to date enggak? Ya, sekali lagi ada up to date lagi. Cukup baru nggak sih? Okay, kemudian provide comprehensive list of citations within the text. Jadi dia of course juga harus masuk atau perlu masuk di dalam teks itu sendiri. Ya, for example like that. Meskipun oh ya, by the way untuk referensi sometimes tergantung dengan jurnal atau artikel yang dipakai ya. Makanya terkadang bisa beda karena ada banyak banget, ada IPA, ada MLA, ada juga Harvard, ada juga Chicago.
Jadi tergantung dia referensinya mau pakai yang mana. Ya, sejauh yang saya tahu sih 4 itu ya. Jadi mungkin bisa beda-beda cara penulisannya. Oke. Next, yang terakhir, final thought dari saya. Jadi ini ya, undertaking critique of a research article may seem challenging at first. Melakukan kritisi terhadap sebuah research article itu mungkin terlihat sulit untuk pertama kali. Tapi it will help you to evaluate, akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengevaluasi apakah artikel tersebut punya relevansi terhadap your own practice, terhadap keilmuan Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk tempat kerja kita. Karena sekali lagi tujuannya kan itu ya. Kemudian reading a single article can act as a springboard into researching the topic more widely. Ketika kita baca satu single artikel, sebuah artikel itu kan bisa menjadikan bahan acuan kita untuk meneliti suatu topik dengan lebih luas. Ya. Dan juga ini yang salah satu penting juga, and aids, dan membantu memastikan your nursing practice, praktek keperawatan Bapak Ibu sekalian, remains current, tetap baru terus, dan didukung oleh existing literature. Didukung oleh literasi yang ada. Ya, that's final thoughts from me. Oke. Oke, ini bahan yang saya ambil hari ini, saya ambilkan dari ini ya. Nanti bisa dilihat di tabel yang saya sudah share. Ya, oke. Sekian dari saya untuk yang presentasinya. So, any questions mungkin atau mungkin mau ada yang ingin menambahkan terkait dengan pengalaman publikasi jurnal dengan peer review atau gimana? Adakah mau sharing? Atau mau ada pertanyaan tentang ini, analisa dan kritisi artikel? Do you have any questions? Okay, no? Ya, oke. Kalau nggak ada. Oh, oke, silakan. Oh, oke. Oke deh, kalau nggak ada atau belum ada, untuk yang tugas, untuk mungkin 2 minggu ya, 2 minggu ke depan, saya tadi salah kasih deadline, saya kasihnya seminggu, nanti saya undurkan aja ke 2 minggu ke depan, itu adalah aplikasi Analyzing and Criticizing English Article ini. Materinya sudah atau worksheet-nya sudah saya taruh di Google Classroom. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lengkapi worksheet itu ya sambil dilampirkan jurnal yang Bapak Ibu kritisi. Oke. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya yang ini saya bebaskan free asal memang dalam bentuk bahasa Inggris ya. Itu kan apa namanya? Karena kita our lecture is about English, is in English too actually. So of course the journal that you should choose is about related to English. Nah, mungkin lebih bagus bahwa jika jurnal yang dipilih itu memang benar-benar terkait dengan keilmuan Bapak Ibu sekalian atau yang menarik Bapak Ibu sekalian. Atau malah mungkin bahkan bisa juga yang terkait dengan your workplace, yang terkait dengan tempat kerja. Jadi selain tugas kan bisa juga benar-benar memang bermanfaat, bisa juga diaplikasikan langsung.
Jadi yang applicable begitu. Jadi bukan yang cuma sekedar ngumpulin aja. Ya, kalau bisa biar juga benar-benar bermanfaat. Ya, oke. Any questions kalau terkait dengan ini presentasi ataupun tugasnya, assignment-nya? No? Ya, oke deh. Kalau memang nggak ada dan belum ada, Saya boleh oh saya ya, boleh oke. tanya, Pak. Saya Iya, tidak silakan, Bu. pandai saya tidak pandai bahasa Inggris, tapi saya memahami apa yang dimaksud. Oh iya, terima kasih, Bu. Ini Pak, kita kan sering melakukan penelitian kuantitatif ya, tapi Iya, kalau Ibu. kuali itu memang jarang. Nah, Iya, Bu. yang di sini yang disampaikan tadi oleh Bapak di perihal metode, ya, Iya, Bu. kami kadang sulit menyampaikan ini loh yang dilakukan seperti itu. Terus cocok enggak ketika kita memahami metodenya mungkin bisa mengatakan cocok atau tidak gitu ya Pak. Betul. Tapi pada kasusnya kita nggak memahami metode itu kan kita sulit menyampaikan yang seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah hipotese tadi, hipotesisnya kita di kualitatif itu kan tidak terlihat jelas, tidak pada kasusnya, tidak pada kasus misalnya pada kuantitatif ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hipotesis yang seperti apa sih hipotesis yang ada pada kualitatif gitu Pak. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Triwiji ya. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya ini mulai, ada yang ini kayaknya ke mic-nya lupa unmute juga, jadi kedengaran suaranya lagi makan kerupuk. Masuk ke presentasi ini ya. Lapar kita nanti nih. Karena cemilannya masuk suaranya ke berapa orang sekarang yang hadir nih? 158 orang loh. Ya, mungkin bisa tolong dilihat dulu, ada yang lupa unmute karena suaranya masuk. Oke. Ya, oke, good, thank you. Ya, jadi saya exit dulu. Iya, oke. Ya, oke, good. So, wait, saya jadi lupa malah. Pertanyaan dari Ibu Tri tadi. Maaf, Ibu, mungkin bisa di ini lagi, satu kali lagi deh. Mohon maaf ini. Metode kualitatif Iya, Bu. yang disampaikan dalam hipotesis maupun metode pada penyampaian pada narasi pada laporan ya. Iya, Bu. Laporan penelitian. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Jadi memang mungkin ketika karena kadang tergantung juga topik penelitiannya itu apa sih? Karena kok bisa tergantung? Yes, karena ketika memang topik penelitian itu terkait dengan hal-hal yang memang bisa diukur, bisa benar-benar keluar angkanya. Nah, hal yang paling umum dipakai adalah kuantitatif. Makanya mungkin kenapa kok kebetulan Putri
bacanya kok seringnya dapatnya yang kuanti ya. Karena mungkin memang topik yang menarik bagi Putri adalah topik-topik yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa terukur. Makanya yang sering muncul adalah kuantitatif. Nah, apakah memang kemudian benar bahwa memang kalau di medis memang ini ya, memang semuanya kuantitatif ya? Misalkan ada pertanyaan begitu, apakah memang kalau di medis itu kualitatif itu jarang muncul? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya ini sih nggak begitu kompeten untuk benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu terkait dengan apa namanya kuanti atau kualinya, karena jurnal medis yang saya baca kan mungkin jauh lebih sedikit daripada yang sudah dibaca sama Bapak Ibu sekalian di sini gitu. Ya, makanya mungkin bisa mungkin kalau ada Bapak Ibu yang lain yang lebih berpengalaman dari saya soal hal medis ini atau jurnal medis, mungkin bisa sharing ini ya, bisa sharing apa namanya insight dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dari saya sendiri ya, apakah memang betul kalau kuantinya itu dominan? Mungkin iya, tapi bukan berarti kuali nggak ada. Karena kebetulan saya juga ada dapat jurnal juga tentang ini, apa namanya, kejiwaan. Jadi kejiwaan, ini saya dapatnya kan karena waktu itu juga ada topik writing ya, Bu, tentang yang untuk mahasiswa, jadi saya ambil. Makanya saya tahunya juga dari situ. Di situ nggak ada angka sama sekali tuh. Jadi nggak ada kayak persentase, nggak ada ininya. Jadi benar-benar semua itu deskriptif. Ya, jadi apakah kualitatif ada? Ada sih. Ada. Cuman untuk tahu lebih banyak sedikitnya, dominannya atau gimana, yang itu yang saya kurang tahu. Tapi ada. Nah, cara menjelaskan secara kualitatif sendiri gimana sih untuk kualitatif? Karena kan memang kualitatif itu narasi gitu. Jadi kita semacam bikin prosa tuh. Karena kita menjelaskan satu-satu, kemudian apa namanya sehingga yang baca ini mudeng gitu kan. Karena kalau kuanti itu kan sangat terbantu dengan tabel ya, Bu ya. Tabel dan grafik. Jadi nggak usah lihat banyak-banyak di bawahnya pun cukup karena angka jelas gitu. Sementara kalau kualitatif nggak bisa. Nah, kalau misalkan kemudian gimana sih kita langkah-langkahnya untuk narasi gitu kan? Mungkin simpelnya kita bisa ini Bu, pakai 5W1H itu ya. 5W1H. Jadi what? What-nya di-explain dulu satu persatu. Apa sih? Ya, dari what dulu. Kemudian ya seperti apa presentasi saya biasanya kan dari what dulu tuh. Apa yang kita bahas hari ini sih? Oke. Kemudian setelah what, saya akan biasanya ke kenapa, why. Jadi sudah tahu dulu kan apa. Apa sih topik hari ini? Topik hari ini kita criticizing atau evaluating an article gitu. Apa sih itu gitu. Jadi kan saya kasih tahu dulu kan. Apa sih itu kok kita perlu bukan kok kita perlu ya. Apa sih itu analisa itu atau apa sih evaluasi artikel itu? Jadi kita apanya itu kita kasih tahu dulu. Kalau yang minggu kemarin kan compare and contrast itu ya. Jadi apa sih itu compare? Apa sih itu contrast? Saya biasanya berangkatnya dari situ. Tapi style setiap orang kan beda-beda, Ibu. Jadi memang itu preferensi masing-masing ya. Tapi kalau saya sih begitu. Saya dari what dulu, apa. Nah, kemudian setelah what, kemudian saya akan masuk ke why. Kenapa? Ya, karena setelah tahu apa, kemudian kita perlu tahu kan kenapa kok perlu itu. Gitu. Ya, karena biasanya ada 3 besar kan, what, why, and how.
Nah, kalau kita kebanyakan mungkin langsung ke how, gimana? Bagaimana sih langkah-langkahnya begitu. Nah, kalau ke how, bisa nggak? Ya bisa sih, sekali lagi karena itu adalah preferensi masing-masing gitu kan. Nah, tapi kenapa nggak langsung ke how? Ya karena menurut saya untuk bisa ke how itu seseorang harus tahu dulu apa yang dibahas gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, nggak tahu-tahu disuruh A, disuruh B, disuruh C gitu, atau menjelaskan saya begini, langkah pertama saya begini, langkah kedua saya begini. Tapi saya akan jelaskan dulu what, apa. Oke. Setelah itu kenapa, why, kenapa kok perlu gitu ya. Nah, yang terakhir baru how. How-nya kemudian saya jelaskan. Gimana sih cara-caranya atau langkah-langkahnya. Jadi mungkin cara mendapatkan datanya itu gimana sih? Atau dari data collection itu insight apa yang kita bisa dapatkan. Nah, itu untuk yang narasi kualitatif. Jadi menurut saya totalnya kan sebenarnya ada 5W1H ya. Tapi dengan what, why, how itu pun kalau saya sudah menurut saya udah oke, sudah kuat. Kalau nggak salah Harvard juga pakai itu deh. Jadi 5 what, why, how, gitu. Apa, why, kenapa, how, terus gimana kalau sudah tahu kenapa. Gitu. Kemudian yang satu lagi tadi ini ya, Bu ya. Terus kita bisa tahunya gitu ya. Oh, hipotesis, sorry, ya hipotesis. Oke. Ya oke. Untuk hipotesis sendiri, mohon maaf juga Ibu. Jadi saya nggak terlalu tahu juga ya. Saya jawab setahu saya ya Bu. Jadi hipotesis itu kalau di kuantitatif, setahu saya, dia akan jelas langsung memperkirakan hasilnya. Jadi misalkan nih, apa ya? Ya misalkan vaksin deh. Oke. Misalkan vaksin. Jadi hipotesanya adalah orang-orang yang divaksin nggak akan sakit lagi. Jadi dia sudah treatmentnya apa atau teorinya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Setahu saya begitu. Nanti tolong ya sekalian Bapak Ibu juga kalau misalkan ternyata saya kurang betul, mohon dikoreksi saja. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Tapi setahu saya begitu. Jadi apa namanya treatmentnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, itu langsung dipaparkan di awal. Nah, itu yang untuk kuantitatif. Sementara untuk kualitatif biasanya kita bilangnya bukan hipotesis tapi assumption, asumsi begitu kan. Maksudnya asumsi gimana? Untuk yang medis saya kurang tahu, tapi saya ambil contoh dari penelitian saya aja deh. For example, karena sekarang saya lagi penelitian ini online learning kan. Nah, asumsinya, jadi saya nggak bikin hipotesa, tapi saya bikin asumsi. Asumsinya apa sih? Asumsinya online learning itu untuk anak-anak yang sekarang, generasi Z, jadi mostly mahasiswa sekarang adalah generasi Z, itu teknologi itu bukan suatu hal yang baru. Jadi asumsinya ya mereka ini apa namanya harusnya dengan apa namanya dengan online learning itu ya harusnya mereka nggak kaget gitu. Nah, apakah kemudian hasil penelitian saya tentang nggak kaget itu? Enggak sih. Enggak, itu cuman asumsi yang saya buat ketika saya ingin melakukan penelitian ini. Gitu. Jadi beda dengan hipotesa tadi. Kalau hipotesa lebih kayak jelas itu result gitu. Sementara yang asumsi itu hal-hal lain yang kayak melatar belakangi. Jadi nggak nembak langsung. Ya. Setahu saya begitu ya Ibu Tri. Mohon maaf kalau salah. Kalau ada yang itu silakan ya Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan atau mengoreksi. Terima kasih Pak Tan.
Iya, sama-sama Ibu Tri. Semoga cukup jelas. Ya, oke. Oke, mungkin ada tambahan ataupun koreksi dari Bapak Ibu yang lain? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Ibu. Untuk penugasan ini kan membuat analisis dan kritisi jurnal kan ya, Pak? Iya, betul, betul. Nah, itu apakah ada struktur kayak, maksudnya kayak kemarin kan compare dan kontras essay kan ada Betul. struktur paragrafnya, ada definisi apa segala macam. Nah, untuk Betul, yang betul. ini apakah misalnya tentang judulnya misalkan apakah dicantumkan dulu judul yang jurnal yang kita ambil, kita cantumkan, kemudian kita kritisi, atau seperti apa Pak kira-kira? Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Lila. Memang yang kemarin itu ketika compare and contrast, saya senang bisa dapat diagram gitu ya. Jadi itu kan membantu, memudahkan karena jelas ada diagram gitu. Tapi masalahnya adalah saya sebenarnya coba cari juga ini. Kalau misalkan ada ya diagram untuk bisa membantu untuk kritisi ataupun analyze English article ini. Tapi ternyata ketika kemudian saya buat materinya, itu kan saya bagi dalam ini nih, dalam 4 tabel besar ini. Jadi terutama sebenarnya ada criticize article itu ada di yang bagian yang ketiga ini. Apa yang dianalisa begitu. Nah, partikelnya kan banyak tuh. Partikelnya banyak. Jadi totalnya ada 17 kan. Makanya kalau dibuat diagram pun kan juga akan sulit karena kecil-kecil kan bahkan. Jadinya makanya untuk yang tugas kali ini saya buatnya jadi bukan nanti hasilnya bukan dalam bentuk karangan yang yang panjang begitu, bukan dalam bentuk paragraf, tapi saya bagikan dalam bentuk worksheet. Ya, jadi oke, contohnya seperti ini, Bu Lila dan yang lain, mungkin teman-teman yang lain. Jadi saya bikin dalam bentuk worksheet seperti ini. Nah, analisanya nanti ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya nyambung dengan yang tadi kita bahas kok. Jadi kayak misalkan nanti Bapak Ibu tinggal taruh aja ininya di bawah. Di bawahnya, iya. Yes, di bawahnya, terus kemudian tinggal menjawab apakah dia cukup singkat. Karena title itu kan juga ada ininya, ada jumlah hurufnya ya. Jadi ketika kita mau submit journal kan title-nya nggak boleh panjang-panjang gitu. Nah, menurut Bapak Ibu cukup ini nggak? Cukup singkat nggak? Apakah informatif juga? Apakah relevan juga? Nah, gitu. Nah, tapi ya itu tadi. Saya mohon nanti ketika mengerjakan assignment ini, kan saya beri waktunya nggak jadi 1 minggu ya, tapi 2 minggu, jadi cukup lama. Jadi saya mohon nanti ketika menganalisa atau mengkritisi, tolong jawabannya bukan yes it is. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bahasa Inggris, ini adalah yes no question. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya cukup dijawab dengan iya atau enggak gitu. Selesai. Ya, tapi kalau iya dan enggak aja kan enggak ini ya, enggak enggak benar-benar tahu gitu. Iyanya gimana, enggaknya gimana. Jadi tolong ketika kamu menjawab, tolong dikasih alasan juga. Kenapa sih kok singkat? Kenapa kok relevan gitu. Ya. Contoh juga nomor 2 nih. Misalkan nih, apakah autornya punya kualifikasi yang cocok dan pengalaman profesional yang cocok juga gitu ya. Ya, kan jawabnya cuman ya punya. Atau malah enggak punya gitu ya. Kan tergantung dari jurnalnya itu sendiri. Nah, saya mohon itu sih untuk
apa namanya lebih jauh lagi. Jadi do a mile further atau step further gitu ya, one step further, lebih jauh lagi. Jadi nggak sekedar menjawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan ini semuanya selesai dalam waktu beberapa menit mungkin ya. Karena kan ya itu tadi, pertanyaannya yes no questions memang. Jadi kan bisa selesai dengan yes. Nomor 1, yes it is, selesai. Go. Nomor 2, does the author? Yes he does atau yes she does. Selesai. 3, does the abstract? Yes it does. Jadi saya mohon nggak begitu, tapi lebih masuk ke detailnya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok yes? Kenapa kok no? Saya ingin opini Bapak Ibu sekalian juga. Ya, mungkin begitu Ibu Lila. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi semoga ini bisa membantu menganalisa. Kontennya saya ambilkan dari yang presentasi hari ini. Oh ya, by the way, memang saya potong hingga poin ke-16 ya. Jadi tadi di presentasi itu kan ada 17 poin. Karena ada referensi memang saya masukkan. Sebenarnya memang itu juga masuk. Tapi untuk yang analisa atau kebun kritisi, ini saya nggak masukkan karena ini, referensi kan tadi ada yang sejauh saya tahu ada 4 kan. Yang besar-besar itu APA, 1, MLA, kemudian ada Harvard dan Chicago gitu. Nah, kalau kita mau menganalisa kan berarti kita harus berpatokan ke salah satu dulu kan. Sementara ada 4 gitu. Nah, kita taunya gimana yang dipakai yang mana gitu. Makanya memang untuk yang reference saya nggak masukkan. Jadi analisa berhenti pada ini, limitations yang terakhir. Gitu. Oh ya, materi yang presentasi hari ini sudah saya share kok. Jadi dalam bentuk PDF ya, jadi jangan khawatir. Kalau dilihat kan tabelnya kecil-kecil sekali tuh. Serem kan kalau lihat. Terus bacanya gimana nih kalau segini gitu. Nah itu kan sama PDF kok ini, jadi bisa di zoom in, zoom out. Ya oke. Ada lagi kah maybe yang ingin ditanyakan? Oh ada ini ya, Palliative Review Journal. Oh ada ya, sudah ya. Saya baca ini dari Noni. Oh, ya. Sama persis kah atau beda nih? Beda bahasa, Bapak. Beda. Oke. Ya mungkin itu aja toh. Jadi misalkan ternyata beda bahasa, boleh kan? Apa namanya? Kalau memang ternyata poin-poinnya sama ya, kan atau mungkin bisa diambilkan sebagian dari situ, dari tugas paliatif itu, kemudian dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Gitu. Oh, yang bahasa Inggris lebih detail poin-poinnya. Ya, jadi mungkin bisa diambilkan dari yang paliatif, tapi asalkan yang paliatif ambil yang bahasa Inggris ya. Ya, saya minta, jadi requirement pertama adalah jurnal yang dalam bahasa Inggris. Itu requirement pertama. Jadi kalau memang paliatifnya ternyata paliatifnya kebetulan pakai bahasa Inggris juga, ya silakan. Bisa kok, boleh pakai. Dan karena yang ini lebih detail, mungkin bisa ditambahkan aja yang belum ada di sana, ditambahkan di sini. Gitu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Atau tambahan mungkin? Atau koreksi mungkin? Atau sharing aja mungkin? Saya yakin harusnya banyak nih yang udah pernah atau sering publikasi. Cuma silent reader. Oke. Ya, oke. Ada lagi? Kalau menggunakan jurnal yang terbit punya sendiri boleh, Pak? Jangan. Kalau memang ternyata bisa objektif, nggak apa-apa, Bu.
Tapi kayaknya susah ya, karena kan itu menilai diri sendiri kan. Iya deh, enggak deh Pak, enggak deh Pak, enggak. Kayaknya kita akan lebih tajam saat ini, Bu, saat menilai orang lain, ketimbang untuk menilai diri sendiri. Ya, untuk pertanyaan dari Naomi, apakah nanti saat mengumpulkan menyertakan jurnalnya? Enggak. Bisa sambil disertakan ya, jadi saya bisa tahu sih seperti apa jurnalnya. Gitu. Jadi apa namanya bisa kelihatan dari situ. Sebenarnya kalau memang analisa atau kritik jurnal yang kalian yang dibuat itu sudah bagus dan lengkap, ya harusnya sih nggak perlu lagi ya, karena kan dari hasil tersebut itu sebenarnya udah hasil dari jurnal itu sendiri kan, lengkap kan. Bahkan kelemahan-kelemahannya juga masuk semua di situ. Tapi masalahnya kan I don't know how you will make it. Jadi yes, perlu. Jadi sekali lagi you need to submit the journal, ya jurnal yang aslinya sambil dikumpulkan juga saja. Jadi dilampirkan. Second, requirement-nya jurnal tersebut harus dalam bahasa Inggris. Jadi wajib dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, topiknya bagaimana? Topiknya bebas. Ya, sebisa mungkin disesuaikan dengan apa yang memang Bapak Ibu butuhkan saja. Jadi misalkan tertarik dengan suatu topik begitu ya. Nah, itu bisa diambil itu saja gitu. Atau mungkin tertarik dengan ini apa namanya? Atau mungkin yang dibutuhkan di tempat kerja di rumah sakit Bapak Ibu sekalian, ini butuh penelitian tentang ini, ya itu aja yang diambil. Jadi kan sambil mengerjakan tugas bisa juga dapat benefit secara langsung dari situ gitu, yang bisa diaplikasikan. Itu harapan saya sih. Ya. Yang ketiga baru apa namanya? Yang ketiga baru ketika menjawab soal tolong sekali lagi jangan dijawab dengan yes atau no. Meskipun itu adalah yes no questions sebenarnya. Ya. Jadi dari saya empat hal itu sih. Oke. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi atau didiskus mungkin? Tugas ataupun jurnalnya? Oke, sepertinya belum ada. Oke deh, saya kira berarti cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Tugas nanti akan saya ralat ketika di Google Classroom itu kan 1 minggu ke depan. Jadi nanti saya ralat untuk dimundurkan, jadi Bapak Ibu sekalian punya waktu 2 minggu untuk mencermati jurnalnya ya. 2 minggu. Kemudian sekalian saya mengingatkan ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengumpulkan materi yang kemarin. Jadi compare and contrast analisisnya ada yang belum. Hari ini paling lambat, jadi bisa tolong untuk dibantu dikumpulkan. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. So thank you very much for today. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Kita semua semoga juga selalu sehat. Ya, thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you, Mister. Thank you very much. Thank you. Bye. Yang compare itu bukannya tanggal 31 ya, Pak? Maksimal 31, Bu. Berarti bukannya hari ini jam 23.59. Iya, masih bisa kan? Aku belum masukin. Ayo, Bu, semangat. Sama Bu, saya juga belum.